Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Satoshi dan kawan-kawan berupaya menyelamatkan Suster Joy dari Pokemon yang menculiknya. Suster Joy sedang mengetik laporan di ruangannya, namun berhenti ketika jendelanya terbuka akibat angin kencang. Di saat itu juga sosok yang menyeramkan muncul di belakangnya. Kebetulan Satoshi dan kawan-kawan mampir ke Pokemon Center tersebut. Tapi sesampainya di dalam mereka tidak menemukan siapapun. Pikachu yang merasakan sesuatu melompat dari bahu Satoshi dan berlari menaiki tangga ke lantai 2. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti Pikachu, berbelok ke ruangan pertama yang mereka temukan. Dan terkejut setelah melihat ruangan yang berantakan dengan Pikachu yang tergeletak tak sadarkan diri. Satoshi yang mendekati Pikachu tiba-tiba jatuh pingsan juga. Teman-temannya menduga dia menerobos masuk ke Pokemon Center dan menculik Suster Joy. Berpindah ke tim Rocket yang sedang bersantai di atas pohon. Namun kesenangan mereka berakhir ketika Siptri lewat membawa angin kencang yang menjatuhkan tim Rocket dari atas pohon. Tim Rocket pun melihat Siptri yang melompat dari satu pohon ke pohon lain dan berniat menangkap Pokemon itu untuk dihadiahkan kepada bos mereka. Takeshi berhasil membangunkan Satoshi dan Pikachu setelah mengusap bedak yang menempel di hidung Pikachu. Takeshi langsung tahu itu adalah Stun Spore. Bersama dengan itu, mereka menyadari adanya kamera CCTV yang dipasang di depan pintu. Melalui rekaman video tersebut, terungkap bahwa Siptri menyerbu ke dalam ruangan melalui jendela dan menculik Suster Joy setelah menidurkannya dengan Stun Spore. Satoshi mengecek Pokédex-nya yang mengatakan Siptri biasanya tinggal di puncak pohon yang berusia lebih dari 1000 tahun. Takeshi tentunya sangat marah, pujaan hatinya telah direnggut darinya, mengajak teman-temannya untuk mencari Siptri yang kurang ajar itu. Saat memandang ke arah hutan, mereka melihat sebuah pohon besar yang berdiri di atas pohon lainnya. Menduga disitulah tempat tinggal Siptri. Saat dalam perjalanan, sekelompok Odis melompat keluar dari semak-semak dan menyerang mereka dengan Stun Spore. Tapi Haruka bisa menangkisnya dengan memberitakan Beautifly Gas. Selanjutnya mereka diserang oleh Sidot yang melancarkan Ballet Seed, memaksa Satoshi dan kawan-kawan bersembunyi di balik semak-semak, menunggu momen yang tepat agar bisa lewat. Setelahnya Haruka memerintahkan Toxic Ember yang sangat efektif untuk mengusir Pokemon pengganggu tadi, sehingga mereka kini bisa melanjutkan perjalanan lagi. Satoshi dan kawan-kawan dihadang lagi oleh sekelompok Nuzlocke. Serangan yang babi buta membuat mereka terpaksa mundur untuk sejenak. Sampai kemudian Satoshi memerintahkan Taillow Wing Attack, menyerang dari arah belakang yang menyebabkan Nuzlocke akhirnya kalah. Satoshi dan kawan-kawan yang khawatir dengan keselamatan Suster Joy berlari lebih cepat daripada sebelumnya. Tanpa sepengetahuan mereka, tim Rocket mengikuti dari belakang. Siptri yang menggendong Suster Joy kini tiba di pohon, dengan lembut meletakkannya di atas lempengan kayu. Tak lama kemudian dia pun bangun, dan pada awalnya Suster Joy sangat ketakutan. Kemudian segerombolan Pokemon bergegas masuk ke dalam juga. Suster Joy mempertanyakan mengapa dia dibawa ke sini. Salah satu Pokemon memberinya isyarat untuk mengikutinya dan membawanya ke Nuzlocke yang nampaknya menderita demam tinggi dan tak sadarkan diri. Suster Joy akhirnya mengerti bahwa dia disuruh untuk menyembuhkan Pokemon yang sakit itu. Salah satu Pokemon peringatkan adanya bahaya, dan Siptri pun pergi keluar untuk menghadapinya. Satoshi dan kawan-kawan yang hampir mencapai tujuannya dihadang oleh Siptri yang sangat marah. Satoshi memerintahkan Treecko Quick Attack, tapi Siptri mampu menghindarinya. Siptri membalas dengan Ballet Seed, dan setelah menghindarinya, Treecko melancarkan Pout. Satoshi menyuruh teman-temannya untuk pergi duluan, sementara dia yang akan menaklukkan Siptri. Pikachu menyingkirkan beberapa Nuzlocke yang menghalangi jalan dengan Thunderbolt. Lalu setelahnya mereka berangkat menuju pohon. Treecko dan Siptri saling bertukar pukulan, dan nampaknya pertarungan itu seimbang. Namun tim Rocket tiba-tiba muncul dan mengganggu jalannya pertarungan, menyatakan niat mereka yang ingin menangkap Siptri. Siptri dengan cepat melancarkan Hurricane untuk mengusir tim Rocket, lalu melanjutkan pertarungannya yang belum selesai. Singkat cerita, Takeshi dan kawan-kawan tiba di pohon ketika Suster Joy sibuk merawat Nuzlocke.
Setelah memperhatikan Pokemon yang sakit, mereka akhirnya paham Suster Joy hanya diminta untuk menyembuhkan Pokemon itu. Mereka lalu menjelaskan bahwa Satoshi sedang bertarung dengan Siptri. Jadi Suster Joy minta bantuan mereka untuk menyembuhkan Nuzleaf secepatnya. Siptri melancarkan combo Hurricane dan Bullet Seed untuk menjatuhkan Treecko. Ketika Siptri hendak melanjutkan serangannya, Suster Joy menyuruhnya untuk stop, mengatakan mereka tidak perlu bertarung lagi. Suster Joy berjanji akan menyembuhkan temannya yang sakit, tapi harus kembali dulu ke Pokemon Center untuk mengambil persediaan. Takeshi punya ide yang lebih baik, maka dia pun pergi bersama Siptri melintasi hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya Nuzleaf yang diberi perawatan telah pulih seutuhnya. Siptri mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada mereka semua, lalu mengantarkan Suster Joy kembali ke Pokemon Center. Suster Joy sekarang punya banyak asisten yang bisa membantunya, sedangkan Siptri memilih menetap di pohon sambil terus mengawasi teman-temannya. Satoshi dan kawan-kawan yang telah menjalankan kewajiban menolong orang lain, kini bisa berangkat ke kota berikutnya. Seorang bocil terlihat sedang mengelap-ngelap batu. Tim Rocket lalu muncul dan mengikat bocil serta mencuri batu tersebut. Sang kakak yang menemukan adiknya diikat segera membebaskannya. Bocil itu memberitahukan bahwa Legstone telah dicuri darinya. Satoshi dan kawan-kawan melewati pegunungan yang berkabut demi bisa mencapai kota. Takeshi bilang terlalu berbahaya melanjutkan perjalanan di kondisi seperti ini. Satoshi yang tidak mau mendengarkannya tiba-tiba tersandung akar dan jatuh di genangan lumpur. Akhirnya mereka berempat pun beristirahat sejenak sambil mencari jalan menuju kota. Di saat itu, tim Rocket berencana menangkap Pikachu agar Legstone yang mereka curi bisa bekerja. Tapi mereka baru sadar ternyata Satoshi dan kawan-kawan ada di depan matanya. Tim Rocket menyuruh kakeknya melancarkan pin misil, yang dengan mudah diblok Pikachu dan menjatuhkan Legstone dari genggaman tim Rocket. Kemudian Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan musuhnya itu. Legstone tiba-tiba bersinar terang, dan karena penasaran Satoshi pun mengambilnya. Di saat yang bersamaan, Izuna dan adiknya Kazushi yang baru saja datang menuduh mereka sebagai pencuri. Ia merintahkan Magnemite untuk bertempur, yang dengan mudahnya langsung dikalahkan Pikachu. Izuna minta bantuan adiknya, yang meskipun belum pernah bertarung akan dukung sepenuhnya. Kazushi memanggil Plusle dan Minun yang melancarkan Helping Hand untuk memulihkan Magnemite. Satoshi yang menyadari Legstone itu adalah milik mereka berdua lalu membalikannya. Tapi tim Rocket muncul lagi, dan Kazushi langsung mengenali mereka sebagai pencuri yang asli. Tanpa berlama-lama, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket, lalu membalikan Legstone kepada pemiliknya. Satoshi dan kawan-kawan diajak ke mercusuar, di mana Izuna menjelaskan bahwa Legstone merupakan harta paling berharga di desanya. Dan tanpa item tersebut, mereka tidak akan bisa mengoperasikan mercusuar. Dia lalu menunjukkan cara kerjanya dengan menggunakan energi listrik Plusle dan Minun. Legstone itu pun mulai bersinar. Ketika memakai jaketnya yang sudah kering, Kazushi menyadari bahwa Satoshi adalah pahlawan legendaris yang dibicarakan itu. Satoshi mengaku dia bukanlah pahlawan legendaris, tapi Kazushi tetap ngotot dialah orangnya. Memohon agar Satoshi mau mengajarinya cara bertarung. Kakak beradik itu menjelaskan, dulunya seorang pahlawan legendaris yang berpakaian serba biru ditemani Pokemon listriknya, membawa Legstone dari desa ke desa untuk menjaga setiap tempat yang pernah mereka singgahi. Izuna memang sudah tahu Satoshi bukanlah orang yang mereka cari, tapi demi menyenangkan adiknya, ia memohon agar Satoshi menuruti permintaannya, dan Satoshi pun menerimanya dengan senang hati. Sesampainya di desa, Kazushi memperkenalkan pahlawan legendaris kepada para penduduk. Izuna memberitahukan kepada tetua desa untuk mengiyakan apa saja yang dikatakan adiknya barusan, sehingga mereka pun sepakat untuk menjadikan Satoshi sebagai pahlawan legendaris. Di halaman rumahnya, Kazushi memohon lagi agar Satoshi mau melatihnya, dan setelah mendapat isyarat dari kakaknya, Satoshi pun mengajaknya untuk segera memulai pelatihannya. Akhirnya mereka pindah ke hutannya lebih luas untuk berlatih. Satoshi mulai dengan mengatakan mengenali Pokemon dan menaruh kepercayaan padanya adalah hal yang paling penting yang perlu diingat. Izuna mengungkapkan adiknya itu adalah anak yang kurang percaya diri dan sangat senang ada yang bisa menumbuhkan kepercayaan dirinya lagi.
Sebelum sempat menjelaskan lebih detail, Izuna harus kembali ke mercusuar karena saat itu kabut tebal mulai turun. Sesampainya di sana, ia merintahkan Magnemite untuk mengisi energi agar mercusuar bisa dioperasikan lagi. Sesaat kemudian, tim roket muncul lagi. Kali ini dipersenjatai dengan robot Zapdos. Mereka memotong atap mercusuar dan menuntut Izuna untuk menyerahkan Lexton jika tidak ingin terluka. Izuna melakukan perlawanan dengan merintahkan Magnemite Thunderbolt. Namun serangannya ternyata tidak mempan. Tim roket menangkap Magnemite serta merebut Lexton. Tepat ketika Satoshi dan Kajushi baru saja datang. Satoshi berupaya menghentikannya, tapi serangan Pikachu juga tidak berpengaruh terhadap tim roket. Setelah berhasil menangkap Pikachu, tim roket membalikan Magnemite lalu melarikan diri. Kajushi menyalahkan dirinya yang tidak berguna, tapi Satoshi meyakinkan bahwa mereka masih belum kalah. Meskipun kabut tebal menutupi pelariannya, Satoshi memanggil Pikachu dan menyuruhnya menggunakan Thunderbolt pada Lexton. Lexton yang terisi penuh akhirnya bersinar terang di dalam kabut, memudahkan mereka untuk melacak kemana perginya tim roket. Tim roket yang tidak mengetahui hal ini malah beristirahat di dalam hutan. Mereka mengejek Pikachu yang terus-menerus mengisi Lexton. Namun tim roket kaget saat melihat Satoshi dan kawan-kawan telah mengepung mereka. Dalam upaya melarikan diri, mereka segera masuk ke dalam robot Zapdos. Satoshi memberi kesempatan kepada Kajushi untuk menghentikan tim roket. Ia pun memerintahkan Puzzle dan mainan menggunakan Helping Hand pada Pikachu yang mengisi ulang tenaganya sampai penuh. Pikachu yang mencapai batas maksimum menggunakan Thunderbolt untuk melepaskan diri. Bebannya berlebihan membuat robot Zapdos meledak. Tapi belum selesai sampai di situ, Kazushi memerintahkan Puzzle dan mainan Helping Hand lagi. Setelah mengisi ulang energi satu sama lain, mereka berdua menyerbu tim roket yang sudah tidak berdaya, menerbangkan mereka ke langit-langit. Kajushi sekarang jadi lebih percaya diri lagi. Dengan Lexton yang telah dikembalikan ke tempat semula, mereka mengucapkan selamat tinggal, kecuali Takeshi yang lebih memilih menetap bersama Izuna. Tapi Masato segera menyeretnya pergi. Kajushi akhirnya mengetahui bahwa Satoshi bukanlah pahlawan legendaris seperti yang diceritakan, tapi tetap menganggapnya sebagai seorang guru, dan berjanji akan berlatih lebih giat lagi. Dengan demikian, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.